Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Prida dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Semester 4 Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam mata kuliah English Semantik, yaitu Speech Act Theory atau teori tindak tutur. Langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama ada definition atau pengertian. Apa sih speech act itu? Speech act adalah tindak tutur yang dilakukan saat seseorang mengucapkan sesuatu. Artinya ketika kita berbicara, kita nggak cuma ngomong doang, tapi kita juga sedang melakukan sesuatu. Atau dari omongan kita itu ada sesuatu yang terkandung. Contoh, ketika kita memesan, atau ketika kita meminta, atau ketika kita berjanji, atau memberi perintah, dan sebagainya. Menurut J.L. Austin, ada 3 jenis tindak tutur. Yang pertama, locutionary act, yang kedua, illocutionary act, yang ketiga, perlocutionary act. Locutionary act yaitu tindakan mengucapkan sesuatu, contoh, saya haus. Sedangkan illocutionary act yaitu maksud atau tujuan dari ucapan itu, yaitu meminta minum. Yang ketiga, perlocutionary act, efek atau dampak dari ucapan itu. Orang lain kasih kita air minum. Nah, kayak gitu. John Searle membagi locutionary act itu jadi 5 kategori. Yang pertama, assertives, menyatakan fakta atau opini. Contoh, langit itu biru, atau matahari itu terbit dari timur. Yang kedua, directives, meminta orang lain melakukan sesuatu, seperti tolong tutup pintunya. Nah, yang ketiga itu commitments atau janji atau komitmen. Contoh, aku bakal datang besok. Yang keempat, expressive, yaitu ekspresi perasaan. Contoh, maaf ya. Nah, yang kelima, declaration, ucapan yang mengubah status. Contoh, dengan ini kamu saya hukum, atau saya nyatakan kalian suami istri. Oke, selanjutnya ada direct versus indirect. Direct itu maksudnya jelas, sedangkan indirect itu ada sesuatu makna yang tersirat atau tersembunyi dalam tindak tutur tersebut. Saya contohkan, misalnya kita lagi berada di satu ruangan bersama seseorang atau siapapun itu, terus ruangan tersebut dalam keadaan dingin karena pintunya terbuka. Jadi kita langsung menyuruh seseorang itu untuk tolong tutup pintunya. Nah, itu termasuk direct. Kita langsung ngomong. Tindak tutur kita itu langsung ngomong tanpa perantara. Sedangkan indirect itu sejenis kita kayak ngasih kode dulu ke seseorang agar dia tahu. Kayak duh, dingin banget ya. Nah, di situ tuh ada makna tersembunyi sebenarnya. Ketika kita bilang dingin banget itu kayak kita nyuruh seseorang untuk agar seseorang itu nutup pintu biar nggak dingin lagi. Pokoknya kayak gitu deh. Oke, selanjutnya ada validity condition atau syarat tindak tutur tersebut dinyatakan berhasil atau bermakna. Yang pertama, harus diucapkan dalam situasi yang tepat. Contoh kayak tadi, kita berada di sebuah ruangan, tapi ruangan tersebut sangat-sangat panas dan kita di sana ngomong seolah itu ruangannya dingin. Enggak, itu tidak dinyatakan berhasil. Yang kedua, penutur harus punya wewenang. Kayak tadi saya contohkan, dengan ini saya nyatakan kalian itu suami istri. Jadi nggak bisa sembarangan orang yang bisa mengatakan seperti itu. Harus punya wewenang atau punya kekuasaan lah. Kayak contoh penghulu. Nah, hanya penghulu yang bisa bilang saya nyatakan kalian suami istri. Jadi nggak bisa anak kecil atau orang yang nggak punya wewenang seperti itu. Terus syarat tindak tutur dikatakan berhasil juga itu harus dengan ucapan yang benar-benar serius dan tulus. Jadi ketika kita meminta maaf, contohnya kita nggak bisa meminta maaf dengan cara sambil tertawa atau apalah itu yang bisa menyinggung perasaan seseorang lagi. Jadi benar-benar harus meminta maaf dan merasa bersalah.
Dan yang terakhir adalah si pendengar memahami maksud dan bisa menanggapi apa yang kita ucapkan. Jadi ketika kita ucapkan sesuatu itu, kita tahu bahwa orang yang kita ajak bicara atau si pendengar itu tidak gila lah, atau dia masih waras lah, atau bukan anak kecil. Jadi susah nanti ketika kita kasih kode-kode itu, terus kita ngomong aduh dingin banget, tapi kita ngomong sama anak kecil, itu tindak tutur kita tuh tidak dikatakan berhasil. Jadi kita harus benar-benar tahu bahwa orang yang kita ajak bicara itu paham apa yang kita maksud. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang speech act theory. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu teman-teman untuk memahami konsep tindak tutur dengan cara yang lebih mudah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Bye-bye.